Saya baru saja membaca berita di mana pemerintah Vietnam mem-PHK 100.000 pegawai pemerintahannya termasuk pejabat tinggi. Nah, negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat Asia Tenggara 7,3%, silahkan banding dengan Indonesia. Justru ingin merampingkan birokrasi supaya jangan semakin banyak meja-meja yang ujung-ujungnya taulah sedikit-sedikit urusan money under table, uang di bawah meja. Jadi tidak membuat nyaman investor ya. Ops, bukan maksud saya untuk menyindir pemerintah dan mengatakan birokrasi kita sekarang sedang gendut-gendutnya, enggak lah, mana berani saya kan. Tapi meskipun demikian, Vietnam juga sedang menghadapi virus PHK terhadap rakyatnya sendiri ya, karena langkanya lapangan kerja, karena lapangan kerja telah terdisrupsi oleh teknologi. Lapangan pekerjaan seringkali dijadikan sebagai eksploitasi janji ya, kita tahu itu ya, janji-janji kampanye yang pada akhirnya sulit sekali untuk dipenuhi. Benar apa tidak ya? Ingat-ingat aja lah, benar apa tidak. Mungkin kita harus bijak untuk tidak menyalahkan pihak manapun. Mari kita memikirkannya bersama. Termasuk juga nih kita berpikir ke dunia pendidikan juga ya, yang diharapkan dapat mendidik tenaga kerja siap pakai sesuai ya. Bahkan kini tampak ya, tidak tampak relevansinya itu loh dengan tendangan zaman. Relevan nggak gitu ya? Lihatlah pabrik-pabrik ya sekarang penuh dengan robotik, di mana robot-robot ini bisa menggantikan puluhan tenaga kerja manusia. Serius ya, ini Xiaomi contohnya 100% tenaga kerjanya robot, nggak ada manusianya. Di mana perusahaan-perusahaan kini malah memfavoritkan hal itu. Yang menyedihkan bukan hanya perusahaan kelas atas yang besar, bahkan perusahaan kelas menengah telah melakukannya di mana-mana ini ya, di belahan dunia bukan di Indonesia. Saat kemajuan terjadi, kita tidak bisa menghentikannya, tak bisa, karena memang itu selalu terjadi ya. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Mau menghentikan waktu ya nggak mungkin. Yang harus kita lakukan bersama adalah merubah sistem pendidikan yang kini mungkin harus disesuaikan dengan relevansi zaman ya. Kita tidak bisa memungkiri ya, pendidikan mengetik misalnya, ini contoh kecil ya, sudah tidak diperlukan lagi di zaman AI misalnya. Bahkan beberapa skill Office ya, Office, Microsoft Office sudah digantikan AI yang lebih cepat, lebih akurat dan lebih tinggi, padahal itu dulu skill yang dibutuhkan ya kan. Pekerjaan itu gini tidak relevan lagi, tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia kebanyakan, karena manusia sudah tidak punya peluang untuk mengalahkan mesin yang cerdas dan pintar. Contoh yang paling mengancam nih, saya langsung yang alami ya, misalnya sebagai seorang blogger dan vlogger yang juga buat video, adalah ketika AI bisa menulis dengan sangat intuitif, melebihi kita detailnya, melebihi kita manipulatifnya, memanipulasi emosi pembaca, memicu psikologis pembaca. Dan saya tidak akan mengatakan ini kalau saya tidak berpengalaman blogging selama 10 tahun. Kini dikalahkan oleh AI yang baru lahir beberapa tahun yang lalu ya kan. Lah sudah, AI bahkan bisa membuat template web yang menyusun struktur halaman HTML, CSS, JavaScript tanpa kesalahan ya, menulis setiap deklarasi sesuai dengan validasi web di internet. Aduh, bener-bener ini. Belum selesai di sana ya, di mana web designer tanggung ya, bisa ya, saya nggak bilang skill ya, bisa lenyap ya, tiba-tiba saja AI juga bisa membuat video real. Dan hari ini orang masih bisa bilang belum sempurna ya. Tolong pikirkan jangka panjang. AI hari ini masih dalam proses belajar dengan kecepatan eksponensial, kecepatan yang tidak ada chance ya, tidak ada chance manusia untuk menyamainya, tak ada peluang manusia untuk mengalahkannya. Besok tiba-tiba saja dunia sudah berubah, bisa saja berubah karena kita lalai ya, menganggap remeh. Saya berani mengatakan AI akan segera merubah wajah dunia dalam waktu cepatnya, merubah wajah dunia pendidikan, dan pada akhirnya mempengaruhi persyaratan tenaga kerja guru juga nih. Guru harus hati-hati nih ya, jangan ya bagaimana ya merubah sistem belajar dan mengajar. Yang harus kita lakukan adalah terus belajar. Manusia masih memiliki keunikan sebagai makhluk hidup yang selama ini telah membuktikan dirinya bertahan ya. Saya pada akhirnya menggunakan, misalnya nih, menggunakan AI buat blogging karena saya blogger ya. Mulai dari menulis artikel hingga membuat template atau mengeditnya agar sesuai dengan kebutuhan yang terus bertambah dan tuntutan yang semakin banyak ya, semakin rumit ya, semakin kompleks. Satu hal yang harus kita ingat, perubahan tidak untuk dikeluhkan, tidak ya, kita tidak dapat menahan waktu, tapi harus dicari peluangnya, cari celahnya. Jadi perubahan itu tidak bisa kita rubah ya, waktu tidak bisa kita tahan. Yang harus kita lakukan itu ya adalah mencari peluang, itu baru benar ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika suka dengan diskusi seperti ini, kita akan lanjutkan di lain waktu ya, di kesempatan. Silahkan kasih ide ya, kalau ada ide apa yang harus kita diskusikan akan kita diskusikan nanti. Oke, sampai jumpa lagi.